Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittashafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat. Amma ba'du. Ma'asyiral a'izza, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTSN Kota Madiun, Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan MTSN Kota Madiun, para wali murid MTSN Kota Madiun, serta yang saya sayangi anak-anak siswa-siswi MTSN Kota Madiun, hafidhakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak agar kita semuanya turut bermuhasabah, mengoreksi diri kita sendiri, supaya apa? Kita dapat mengetahui sejauh mana kita itu melangkah. Apakah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita belum menuju untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kualitas keimanan seseorang itu tergantung pada seberapa dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat makna dari iman itu sendiri, sebagaimana dijelaskan di banyak kitab-kitab salaf, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya iman adalah pengetahuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, serta pengamalan dengan anggota badan. Poin yang pertama adalah pengetahuan dengan hati. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan iman kita itu berkualitas, maka kita harus membersihkan hati kita dari noda-noda, dari kotoran-kotoran yang ada pada hati kita. Banyak sekali penyakit-penyakit hati yang dapat mengotori hati kita. Poin yang kedua, kalau kita hendak meningkatkan kualitas iman, adalah dengan mengucapkan syahadat dengan terus-menerus, berulang kali. Karena kita tahu bahwasanya syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, adalah senjata pamungkas bagi umat Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ya, poin yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Apakah dengan pembenaran hati atau pengetahuan hati, kemudian dengan mengucapkan syahadat, itu sudah cukup bagi kita untuk kesempurnaan iman? Tentu belum. Masih ada poin yang ketiga ini yang sangat krusial sekali, yaitu kita harus mengamalkan apa-apa yang kita ketahui seputar syariat Islam di dalam ibadah, di dalam sosial kita. Kita harus mengamalkan semuanya agar iman kita itu menjadi sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna iman yang ada yaitu at-tasdiq, yang artinya pembenaran. Maka disitulah letak perbedaan dengan Islam itu sendiri. Apakah orang yang beriman itu sudah pasti Islam? Tentu. Kullu mu'minin islamun walaysa kullu muslimin imanan. Setiap yang beriman sudah pasti Islam, dan setiap yang Islam belum pasti beriman. Karena kalau kita ketahui bersama, Islam itu maknanya adalah al-istislam atau al-inqiyad, berserah diri atau tunduk. Sedangkan iman itu sudah pada taraf meyakini. Seseorang masuk Islam bisa jadi karena keterpaksaan keadaan,
bisa jadi karena takut berperang dan lain-lain. Tetapi seseorang dikatakan beriman pasti karena dia sudah mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah meningkatkan kualitas keimanan itu membutuhkan ucapan hati dan juga anggota tubuh untuk selalu menyatu melangkah pada tujuan yang baik, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya itu dari saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.